Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 12 IPA. Oke, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Oke, perkenalkan nama Bapak Pak Ber, Pak Ado juga bisa. Oke, selama kurang lebih semester 5 dan 6 nanti ini akan belajar matematika wajib dengan saya. Oke, di pertemuan pertama pada hari ini kita akan belajar tentang dimensi 3. Nah, dimensi 3. Walaupun beberapa waktu yang lalu kalian pasti sudah tahu dimensi 3 itu apa saja. Tetapi ini akan lebih mendalam kembali. Ya, bukan mencari luas, keliling, ataupun volume, tapi lebih mendalam lagi. Kedudukannya nanti kita lihat. Oke, kita mulai dan kita lihat. Saya akan mempresentasikan dan kalian harus fokus. Kenapa? Kalau tidak fokus, kalian nanti akan ketinggalan pastinya. Oke. Yuk, kita mulai. Nah, ayo. Materi pada hari ini adalah dimensi 3. Nah, adalah kedudukan titik, garis, dan bidang. Dari saya sendiri, KA Bernardo, SM, SPD. Oke, saya lanjutkan. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih pengertian titik. Titik hanya dapat ditentukan oleh letaknya, tidak berukuran ataupun tidak berdimensi. Titik digambarkan dengan tanda nokta titik. Tanda nokta, nih, nokta ini. Dan dibubuhi nama, biasanya dengan huruf kapital, maka akan disebut dengan titik A. Contohnya, dan ada titik P. Oke, kita lanjutkan. Sekarang garis nih, apa nih garis ya? Nah, di dimensi 3 ini kita akan belajar garisnya adalah garis yang lurus. Di mana garis lurus memiliki ukuran panjang, tetapi tidak mempunyai ukuran lebar. Ingat, panjangnya saja. Biasanya garis hanya dilukiskan sebagian saja, atau disebut dengan wakil garis. Namanya wakil garis akan dilambangkan dengan huruf kecil. Ada biasanya bebas, bisa huruf G, H, K, bisa yang lain juga bisa. Tapi usahakan jangan sama dengan huruf yang ada di titik, oke? Atau menyebutkan nama segmen garis dari titik pangkal ke titik ujung. Oke nih, kita lihat nih. Oke, nah ada dua kan? Bisa dikatakan dengan garis G ataupun segmen ruas garis AB. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang bidang nih, apa itu bidangnya? Nah, yang kita maksud di sini adalah bidang datar. Bidang datar memiliki ukuran panjang dan lebar. Bidang tersebut biasanya bentuknya persegi, persegi panjang, ataupun jajar genjang. Dan diberi nama alfa, beta. Dan bisa juga dengan huruf. Hurufnya kapital H, U, V, W, dan seterusnya. Menyebutkan titik pada sudut bidang. Nah, pada gambar nih, bisa apa saja kalian menamainya. Oke, nah bentuknya persegi, persegi panjang, dan jajar genjang. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang kita nih, fokusnya di sini nih, kedudukan titik terhadap garis. Oke, nah, yang pertama, titik terletak pada garis berarti dia pada garis tertentu, bisa garis apa saja. Nah, sekarang yang kedua, titik berada di luar garis. Oke. Nah, kita lihat nih, ada tuh kubus yang namanya A, B, C, D, E, F, G, H. Kita lihat. Nah, akan saya beri garis nih, contohnya nih. Garis G pada ruas AB. Nah, kita lihat nih,
Titik yang terletak pada garis G adalah titik A dan titik B. Dan titik berada di luar garis adalah selain A dan B, yaitu titik E, F, C, D, H, dan G. Oke. Selanjutnya, kedudukan titik terhadap bidang. Yang pertama, titik terletak pada bidang. Yang kedua, titik berada di luar bidang. Oke, kita lihat nih kubusnya sama yang saya berikan. Nih, bidangnya adalah bidang C, D, H, G. Maka ada 4 titik yang terletak pada bidang tersebut adalah titik C, titik D, titik H, dan titik G. Oke, saya lanjutkan. Nah, ada titik yang di luar nih. Titik apa saja? Yaitu titik A, titik B, titik F, dan titik E. Karena dia di luar dari bidang C, D, H, G. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kedudukan garis terhadap garis lain. Yang pertama, 2 garis berpotongan. Nah, kita lihat nih garis ini. Ada 2 garis yang berpotongan. Dan ada 1 titik persekutuan, yaitu titik A ini. Titik potongnya. Oke, yang kedua, 2 garis berhimpit. Dikatakan berhimpit pada bidangnya, misalkan garis G berhimpit dengan garis H. Maka dia nempel nih. Dan ada lebih dari 1 titik persekutuan. Banyak sekali. Karena dia bisa diperpanjang. Oke, yang ketiga, 2 garis bersilangan. Nah, dikatakan bersilangan, dia tidak berpotongan. Terus, nah, bersilangan dia terletak pada satu bidang juga. Tidak terletak pada satu bidang, bisa juga pada satu bidang juga. Nah, dia tidak, nah, oke, itu bentuknya. Bisa pada bidang yang sama, tapi dia tidak tidak memotong. Tidak berpotongan. Oke, kita lanjutkan. Nah, 2 garis sejajar. Dikatakan sejajar, dia tidak akan memiliki persekutuan. Jadi tidak akan ada titik temunya, titik potongnya dalam suatu bidang. Iya, nggak bakal. Mau diperpanjang sampai manapun, dia tidak akan ketemu titik persekutuannya. Lanjut. Oke, nah kita lihat nih. Contohnya ya, ada kubus, ada garis G nih di ruas AB. Maka kita lihat nih, garis yang berpotongan dengan garis G adalah garis AD, AE, BC, dan FB. Oke, kita lanjutkan. Nah, garis yang sejajar dengan garis G adalah garis DC, ada garis EF, dan ada garis HG. Oke, kita lanjutkan. Nah, ada garis G bersilangan dengan GC, DH, EH, dan GF. Oke, lanjut. Garis G akan berhimpit dengan ruas atau garis AB. Dia akan berhimpit tuh, nempel. Oke, dilanjutkan. Kedudukan garis terhadap bidang. Nah, terhadap bidang nih. Yang pertama, garis terletak pada bidang. Dia akan memiliki 2 atau lebih titik persekutuannya. Yang kedua, garis sejajar sama bidang. Dia tidak akan memiliki titik persekutuan. Mau diperpanjang sampai kapanpun, dia tidak akan ketemu atau tidak memiliki titik persekutuan. Yang ketiga, garis memotong atau menembus biasanya juga. Ada 1 titik persekutuannya, dia menembus juga bisa. Titik tembusnya, memotong bisa juga atau menembus. Nah, selanjutnya saya akan berikan contoh. Misalkan nih ada bidang A, B, C, D. Kita lihat nih bidangnya di bawah. Oke. Nah, garis yang terletak pada bidang A, B, C, D adalah garis AB, BC,
AD, dan DC. Oke, selanjutnya. Garis yang memotong bidang A, B, C, D adalah AE, FB, CG, dan DH. Oke, itu dia memotong atau menembus nanti. Bisa kalau diperpanjang, itu dia akan menembus. Oke, selanjutnya. Nah, garis yang sejajar dengan bidang A, B, C, D itu adalah garis EF, GH, EH, dan FG. Oke, yuk kita lanjutkan. Nah, sekarang dua garis kedudukan bidang nih sekarang nih. Nah, kedudukan bidang nih sekarang. Dua bidang berhimpit. Berarti dia akan nempel. Nah, yang kedua, dua bidang sejajar. Dia tidak akan memiliki garis persekutuan. Mohon maaf, garis atau titik persekutuan dia tidak akan ada juga. Yang ketiga, dua bidang yang berpotongan akan memiliki satu garis persekutuan nih. Garisnya nih. Mana nih? Mana. Nah, ini garisnya nih. Garis persekutuan atau garis potongnya. Oke. Nah, kedudukan bidang nih sekarang nih. Saya akan berikan contoh. Nah, kita lihat. Misalkan ada bidang A, B, C, D sejajar dengan bidang, pastinya ada di atasnya dong itu. Bidang E, F, G, H. Sangat mudah sekali kan anak-anak? Oke, selanjutnya. Bidang A, B, C, D berpotongan dengan bidang. Oke, yang pertama akan ada bidang A, B, F, E. Yang kedua, bidang B, C, G, F. Yang ketiga, bidang C, D, H, G. Dan yang terakhir, ada bidang A, D, H, E. Jadi ada 4 bidang yang memotong bidang A, B, C, D. Oke. Contoh soal nih. Oke, kita lihat nih ada contoh soal nih. Ada contoh soalnya dia bentuknya apa nih? Bangun ruang apa? Balok kan? Oke, balok. Nah, kita lihat nih ada titik dari nomor 1, 2, 3, dan 4. Kalian perhatikan. Pastinya kalian mudah untuk menyelesaikannya. Kenapa? Karena kalian sudah fokus tadi untuk mendengarkan atas penjelasan Bapak. Insya Allah untuk mengerjakan contoh soal ini kalian bisa. Nah, kita lihat nih pembahasannya. Pembahasannya. Oh, ternyata. Mohon maaf, pembahasan soalnya kalian kerjakan di buku latihan matematika wajib dan dikumpul di grup WhatsApp kelas 12 IPA. Oke, saya tunggu. Cukup sekian pertemuan pada hari ini. Semoga kalian bisa mengerjakan, bisa memahami, dan bisa menyelesaikan tugas tersebut dengan tepat waktu. Semoga kalian kalau lupa diulang kembali aja. Insya Allah kalian pasti paham. Oke, demikianlah pertemuan hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Oke, see you next time.